umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Riyadhus Shalihin bab bayanu kasrati tariqil khairi. Babu bayani. Nah, kalau pakai babu bayani kasrati tariqil khairi. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Kalau ihsan berbuat baik. Kalau ihsan berbuat baik. Kalau khairun kebaikan. Hadis nomor 11 ya. Al-hadiya asyara anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'zil muslimin. Iya, al-hadiya asyara. 11 ya, hadiah asyara. Anhu dari Abu Hurairah ya. Sebelum yang pertama itu tadi. Anhu dari Abi Hurairah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat. Kata Rasulullah ya, laqad sungguh ra'aitu, aku melihat. Ra'a itu melihat, ra'aina kami melihat, ra'aitu aku melihat. Sungguh aku melihat siapa? Rajulan, maf'ulun bih, rajulan, objek ya, maf'ulun bihnya rajulan. Melihat seseorang atau seorang laki-laki ya. Nah, rajulan nakirah, setelah nakirah jatuh kalimat berikutnya disebut sifah atau naat jumlah. Nah, sifah jadi artinya yang bolak-balik. Taqallaba ya taqallaba itu bolak-balik, makanya qalbun artinya bolak-balik ya. Qallaba yuqallibu ya muqallibal qulbi, wahai yang membolak-balik hati. Ya taqallab, bolak-balik. Ro'a itu aku melihat rajulan, seorang laki-laki, ya taqallab, bolak-balik. Kayak itu kadieu mondar-mandir fil jannati, di sorga, bolak-balik di sorga. Gara-gara apa dia coba? Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tudil muslimin. Fi sajaratin, fi di sini berkenaan ya, atau berkenaan dengan atau karena sebab di sini. Disebabkan sajaratin qata'aha, pohon yang dia potong yang dia potong. Fi sajaratin berkenaan dengan pohon, qata'aha dia memotongnya. Ini harfiah dulu ya. Kalau sekaligusnya agak begini terjemahnya. Min dhahri tariq itu secara harfiah tuh punggung jalan, maksudnya tengah jalan. Jadi min dhahri tariqin, di tengah jalan. Kanat, pohon itu adalah tu'zi. Kanat yang ada, tu'zi. Kanat ada pohon itu, keadaan pohon itu maksudnya. Ini harfiah dulu ya. Keadaan pohon itu tu'dzil muslimin, mengganggu kaum muslimin. Sebenarnya bahasa kita punya gampang. Nabi bercerita ada orang laki-laki bolak-balik di surga ya. Maksudnya dia masuk surga. Penyebab masuk surganya itu karena waktu di dunia dia memotong pohon, dahan pohon yang mengganggu orang lewat, begitu doang.
Jadi masuk surga itu terkadang sesederhana itu, asal jangan jahat banget. Kadang-kadang amal sederhana itu Allah ridho. Tapi kan saya berkali-kali nyebut bukan motong pohonnya yang mahal, pedulinya itu yang mahal, care-nya itu peduli. Kalau menurut Erich Fromm, seorang filosof, seorang ahli psikologi juga, ada 4 unsur cinta. 4 unsur cinta, salah satunya itu care, peduli itu. Care, peduli itu. Ada seorang suhu kan ditanya siapa yang paling penting? Apa jawabannya? Orang yang sedang berada dengan Anda. Orang yang sedang berada dengan Anda, itu yang paling penting. Dimanapun. Kapan waktu yang paling penting? Kapan waktu yang paling penting? Saat ini. Bukan kemarin, bukan besok. Saat ini waktu yang paling penting. Pertanyaan yang ketiga, apa tindakan paling penting? Jawabannya care, peduli. Tindakan itu bisa terjadi hanya karena ada kepedulian. Tindakan itu hanya ada karena kepedulian. Jadi itu tindakan itu kalau ada peduli. Kalau nggak ada peduli, tidak jadi. Itu ya. Peduli itu penting. Misalnya, saya pergi, tanaman saya layu itu. Kalau orang nggak peduli mas, bodoh aja, mau mati terserah. Hanya orang yang pedulilah yang mau menyiram. Jadi yang mahal itu pedulinya itu. Ini contoh aja, contoh bisa kayak begitu. Jadi mahal peduli itu, makanya surga nggak tahu balasnya. Ini peduli itu surga ini. Dimotong pohonnya mas sepele, tapi pedulinya itu. Jadi laqad sungguh itu aku melihat rajulan seseorang yataqallabu bolak-balik, maksudnya berada fil jannah di surga, bolak-balik di surga. Fi sajaratin hanya karena satu pohon, karena pohon qata'aha dia memotongnya. Karena dia memotong pohon sebetulnya. Nah sekarang terjemahnya mulai bebas. Kalau tadi kan harfiah huruf kalimat per kalimatnya. Sekarang fi syajaratin qata'aha berkenaan dengan sebuah pohon yang dia potong, fi dhahri tariqin yang ada di tengah jalan. Kanat pohon itu tu'dzil muslimin, mengganggu kaum muslimin. Kanat adalah pohon itu, kanat kan sajarah kan muannas, maka kanat pohon itu adalah tu'dzil muslimin, mengganggu kaum muslimin. Atau buatlah redaksi Indonesia yang enak terjemahannya, yang penting kena dengan ini, bisa Bapak-bapak. Nabi bersabda, sungguh aku melihat seseorang mondar-mandir di dalam surga disebabkan karena dia memotong pohon yang menghalangi jalan, yang mengganggu kaum muslimin. Nah kayak gitu. Itu terjemahan bebas tapi lebih pas. Lebih. Bergelimang cocok nggak? Bergelimang nikmat di dalam surga. Iya bisa. Itu tafsiran ya. Ya maksudnya terjemahan yang sudah ada unsur penjelasan. Dia kasih gaya bahasa Indonesia sendiri itu. Ya taqallabu itu bolak-balik, mondar-mandir fil jannah, maksudnya berada di surga. Ya, dia terjemahan bergelimang dengan nikmat di surga, itu boleh aja sih. Ini hadis ini cukup banyak ya. Hadis yang bercerita tentang amal-amal sepele yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Banyak. Yang kedua berikutnya, wa fi riwayatin ya. Wa fi riwayatin. Di riwayat yang lain ya, marra rajulun bigusni syajaratin ala dhahri tariqin. Iya, hampir sama dengan atas. Faqala wallah la unahiyanna hadza 'anil muslimin. Hadza 'anil muslimin la yu'dzihim. Sebetulnya
Kalau yatim itu di sini ada kaila yu'dhihim. Ini Kak, ini langsung aja nih. La yu'dhihim ya. Fa'udhilal jannah. Fa'udhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma. Wa fi riwayatin lahuma. Bainama rajulun yamshi. Bainama rajulun yamshi. Saya ulang, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Yamshi bi tariqin. Wajada ghusna syaukin. Wajada husna Saukin ala tariqi. ala tariqi. Fa'akharahu fasaqarallahu lahu. Fasaqarallahu lahu. Faghfaralah. Faghfaralah. Iya, faghfaralah. Marro. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, marra itu lewat. Marra lewat, fa'ilnya rajulun, seseorang. Seseorang lewat atau melewati ya. Marra melewati rajulun seseorang bigusni syajaratin, dahan pohon. Dahan pohon bigusni syajaratin, marra bi ya. Marra rajulun bigusni, seseorang lewat atau melewati dahan pohon. Dahan pohon. Boleh juga terjemahkannya seseorang melihat dahan pohon, padahal marra ya. Menemukan padahal marotnya. Nah, makanya saya langkahnya menerjemahkan dulu secara arti yang aslinya, baru nanti dipaskan dengan murad dengan maksud. Marra di sini malah menemukan. Ada bisa terjemahkan melihat, mendapati. Secara harfiah itu melewati. Marra rajulun, seseorang sebenarnya dia itu sedang lewat, maksudnya kan melewati ada pohon, bigusni syajaratin, ada sebatang pohon. Sebatang pohonnya itu ala dhahri tariqin, menghalangi jalan, maksudnya menghalangi tengah jalan. Ala di sini maksudnya menghalangi di atas tengah jalan. Di tengah jalan aja begitu, gak usah pakai di atas tengah jalan. Di tengah jalan, maksudnya ada pohonnya mengganggu ke jalan. Faqala, orang itu berbicara dalam hatinya. Faqala orang itu berkata dalam hatinya, wallahi, demi Allah. Sebetulnya orang Arab itu menyebut demi Allah itu kebiasaan, dikit-dikit wallah katanya. Wallah, bukan sumpah beneran begitu. Tapi ya boleh juga dibilang sumpah. Wallahi demi Allah, la unahyanna, tak singkirkan, akan aku singkirkan, hadza ini, dahan ini, akan kusingkirkan dahan ini, anil muslimin, supaya dari orang-orang muslim, la yu'dhihim, agar tidak menyakiti mereka. La yu'dhihim, agar tidak menyakiti mereka. Sebetulnya ini masih berkenaan hadis-hadis tentang cinta. Sebetulnya cinta itu faktornya care, peduli. Yang tiga lagi apa? Respect. Respect itu menghormati, peduli, menghargai. Respect, menghargai, menghormati itu faktor cinta. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab apa bahasa Inggrisnya itu? Responsibility. Jadi care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab, kemudian respect, dan satu lagi knowledge, pengetahuan, knowledge. Jadi si pecinta itu harus mengetahui seluk-beluk yang dicintai. Dalam konteks ini ya, kebalikan dari yang kebiasaan orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau dalam konteks cinta, sayang dulu baru kenal. Sayang dulu baru kenal, suka dulu baru kenal lebih lanjut, tahu lebih dalam maksudnya. Lebih lanjut. Beda. Bukan salah sih, tak kenal tak sayang itu dalam konteks tertentu ya, tapi dalam konteks beribadah, mencintai Allah
cinta dulu, baru kita akan lebih ma'rifah, akan kenal. Ya ini di sini lagi sama dengan atas. Yang mahal adalah care. Unsur cinta ya, unsur cinta. Bisa diulang itu siapa? Bisa diulang? 4 unsur cinta. Wah keren. Hiji deui. Responsible, tanggung jawab. Cinta itu ada tanggung jawab. Ini kita keluar dari masjid ini terakhir, AC nyala. Kalau yang punya responsibel, punya rasa cinta tuh pasti responsibel, pasti nyari matiin atau nyari orang. Kalau nggak tahu cari-cari. Ini mana itunya remote-nya gitu. Mana Ah itu responsibel, tanggung jawab. Itu berarti cinta kepada masjid. Ini berlaku untuk siapa aja nih, bukan untuk pegawai masjid, bukan. Yang gitu-gitu tuh. Ada responsibel. Kepada anak coba. Orang tua cinta kepada anak. Pasti care. Pasti responsible, mengambil alih tanggung jawab, bertanggung jawab. Udah pasti knowledge, mengetahui, berusaha untuk mengetahui apa kesukaannya, mengetahui kelebihan kesukaannya. Kalau kita mencintai ayam kita, pasti kita mengetahui karakter ayam itu. Kalau seorang mengetahui harimau, si tukang yang bersahabat dengan harimau itu ada kan, dia tahu karakter detil harimau itu, detil banget itu. Itu yang di YouTube itu kan yang harimau itu yang kok bisa ya sehingga harimau itu bisa akrab itu gimana tuh? Itu nggak pakai jampe-jampe, itu nggak ada cerita jampe-jampe itu. Iya. Nah, itu karena menggunakan 4 ini, care, responsible, pakai itu semua, itu rumusnya. Berarti Anda nggak mendainya kan ya? Rasulullah hampir sama juga. Rumus cintanya itu perhatian, itu care, terus perhatian dan tanggung jawab digabung ya kalau Rasulullah. Penghargaan sama sih, penghargaan sama. Nanti kok bisa ketemu ya omongan Rasulullah dengan Erich Fromm. Menurut Rasulullah juga cinta itu perhatian satu. Ya perhatian sama dengan care itu sebenarnya. Kemudian responsibel masuk kepada perhatian kalau Rasulullah ya. Yang kedua penghargaan sama dengan respect itu. Tapi di sini Rasulullah masukkan pujian-pujian itu masuk kepada penghargaan. Itu memberikan apresiasi itu pujian-pujian. Tapi ada yang nggak ada di Erich Fromm, yaitu memberikan maaf, pemakluman. Forgiveness. Di marra rajulun, seseorang lewat bigusni syajaratin, atau seseorang lewat bigusni syajaratin, dahan pohon, ala tariqi, ala dhahri tariqin, di tengah jalan. Faqala, lalu dia berkata dalam hatinya, wallahu demi Allah, la unahyana, tak singkirkan hada ini. Kalau orang Jawa itu tak itu akan aku singkirkan, la unahyana, akan aku singkirkan hada batang pohon ini. Di pohonnya di jalan, jadi bukan dari dahan lalu menjulur ke jalan lalu ditebas. Memang di jalan jatuh gitu, runtuh ini. Dia bilang akan kusingkirkan hadza ini anil muslimin, dari orang-orang muslim, maksudnya la yu'dhihim, agar tidak mengganggu mereka. Lalu faud hilal jannah, lalu gara-gara itu faud hilal jannah, lalu Allah masukkan dia ke surga. Faud hilal, lalu dimasukkan al jannah ke surga itu. Dan yang marro
maroru, maror, marro. marro. Ini kok sama ini tadi ya? Saya ingat Rasulullah itu bersabda gini. Idza marortum biriyad. Iya, lewat. Apabila kamu melewati, Sama-sama. ya sama kalimatnya sama. Marro, marortu, marortuma, marortum. Oh iya. Kalau tinggal ditasrif aja, tasrif. Idza marortum, ini marortu. Asalnya marro, marru, marrot, marrota, gitu. Marorna, marorta, marortuma, marortum, marorti, marortuma, marortunna, marortu, marorna. Kalau huwa marro, huma marro, hum marru, hiya marrot, huma marota, hunna marorna, anta marorta, antuma marortuma, antum marortum. Marortum. Itu namanya sorof. Dalam riwayat lahuma, wa fi riwayatin lahuma, monggo. Wa fi riwayatin lahuma. Bainama rajulun yamshi. Bainama rajulun yamshi. Tadi sudah dibaca ya? Belum, yang ketiga tadi. Bainama rajulun yamshi bitariqin. Bainama suatu hari, suatu ketika ya. Di situ apa, Pak? Tatkala sama. Bainama tatkala, ketika ya sama. Ketika rajulun ada seseorang yamsi berjalan. Rajulun yamsi, yang berjalan itu. Jumlah jatuh setelah nakiro, maka disebutnya sifah. Sifah. Ketika ada seseorang yamsi yang berjalan. Bainama ketika rajulun ada seorang yamsi yang berjalan, bitorikin di jalan, bitorikin di jalan. Wajada gusna syaukin, dia menemukan dahan yang berduri. Wajada dia mendapati, dia melihat atau menemukan, wajada gusna syaukin, dahan berduri. Mungkin dahan salak nih atau bunga mawar. Gusna dahan berduri alat torik di jalan, bergeletak di atas jalan. Alat toriki di jalan. Fa'akharahu, lalu dia menyingkirkannya. Dia juga akhara itu mengakhirkan secara harfiah. Tapi di sini maksudnya lalu dia menyingkirkannya. Fasaqarallahu, lalu Allah. Nah, sakara itu secara harfiah membalas, berterima kasih. Fasaqarallahu, Allah mau terima kasih lahu padanya. Tapi di sini muradnya maka Allah memberi pujian. Fasaqarallahu, lalu Allah atau membalas di sini. Allah membalas lahu kepadanya. Faghafara, lalu Allah mengampuni lahu baginya, lahu dia. Tapi diterjemahkan asli syakara lahu. Allah itu bersyukur. Allah itu bersyukur. Memang Allah asyakir, yang bersyukur, maha bersyukur. As-sabur, Allah itu sabar, juga syakur. Allah itu penyabar. Sabur, syakur. Penyabar juga suka bersyukur. Jadi kalau diterjemahkan fasyakarallahu itu nggak masalah sebenarnya. Syakarallahu, Allah bersyukur lahu kepadanya, berterima kasih kepadanya. Tapi ada yang nggak mau menerjemahkan bersyukur meskipun fasyakaro. Nah, kita harus tahu dua-duanya. Aslinya sakaro itu bersyukur. Tapi orang atas pilihan pertimbangan lain nggak berani menerjemahkan bersyukur. Allah membalas. Allah membalas. Padahal agak jauh ya. Atau Allah membalas, Allah bersyukur, satu lagi apa? Memuji perbuatannya. Hah? Memuji perbuatannya. Allah memuji perbuatannya di sini. Fasyakarallah. Jadi makna itu sebetulnya konteks sih yang sangat mendukung makna itu, konteksnya sih. Jadi bukan kata-katanya itu sendiri, tapi konteksnya sendiri.
saya bisa berenang. Bisa artinya dapat. Kalau saya terkena bisa, kan sama-sama bisa. Tapi yang konteksnya yang berbeda kan dalam konteks kalimat. Jadi yang menentukan makna bisa itu konteks kalimat. bukan itu sendiri. Di dalam semua bahasa ada begitu. Kasus-kasus begitu. Bisa. Nah, ini boleh saja menggunakan syakarallah. Menggunakan kata syukur tapi maksudnya Allah memujinya. Fakasar qallahu, Allah memuji kepadanya, senang kepadanya, bisa macam-macam itu. Allah senang kepadanya juga bisa. Allah suka kepadanya. Fa'udhilal jannah, lalu Allah memasukkannya lalu dia dimasukkan. Fa'udhila, lalu dimasukkan dia al jannah ke dalam surga gitu. Kemudian udah selesai ya? Wah, segitu aja kayaknya. Tidak sampai habis. Ayo bareng dulu. Al-Hadiyah Asyara, hadis ke-11, anhu darinya, ani nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, laqad sungguh ra'aitu, aku melihat, rajulan, seseorang atau orang, yataqallabu, mondar-mandir, bolak-balik, fil jannah, di dalam surga, fi syajaratin, karena sebuah pohon, qata'aha, dia menebangnya atau memotongnya, min dhahri tariqin, yang mengganggu yang berada di tengah jalan, dari tengah jalan, boleh. Kanat, keadaan pohon itu adalah pohon itu tu'dzil muslimin, mengganggu orang-orang muslim. Wa fi riwayatin, di sini maksudnya kalau jangan ditanya kalau melewati orang kafir, mengganggu orang kafir gimana? Enggak. Meskipun di sini tu'dzil muslimin maksudnya tu'dzin nas, mengganggu orang-orang maksudnya. Jangan dipahami kalau mengganggu orang kafir biasanya enggak begitu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, marra, lewat, rajulun, seseorang, bigusni syajaratin, dahan pohon, ala dhahri tariqin, yang berada di atas punggung, yang berada di tengah jalan. Faqala, lalu berkata dalam hatinya, ya, wallah, demi Allah, la unahyanna, aku benar-benar akan menyingkirkan, benar-benar aku akan menyingkirkan hadza ini, dahan pohon ini, anil muslimin, dari orang-orang muslim, la yu'dhihim, agar tidak mengganggu mereka, supaya tidak mengganggu mereka, faudhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke surga. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, lahuma, bagi kedua perawi tadi, bainama, ketika rajulun, ada seseorang, yamshi berjalan, bitarikin, di sebuah jalan, wajada gusna syaukin, dia menemukan dahan berduri, dahan berduri itu, dahan berduri. Gusnun itu jalan ya, cabang, gusnun atau ranting ya. Ada sebuah syair kan, ara tayran alal gusni yunadi, ara tayran, aku melihat burung, alal gusni, di atas dahan, yunadi, dia memanggil-manggil. Badat busyra, itu lagu apa, Hijaz apa. Wajada, dia mendapati gusna syaukin, dahan pohon yang berduri, dahan yang berduri, ala tariqin, di jalan. Fa akharahu, lalu dia menyingkirkannya. Fa syakarallah, lalu Allah bersyukur, berterima kasih lahu kepadanya. Fa ghafarallah, lalu Allah mengampuninya. Atau boleh fa syakarallah, lalu Allah suka, Allah memuji ya, Allah memuji lahu kepadanya. Itu kan sama juga, memuji juga kan.
Yang mendingan lebih tepat Allah berterima kasih ya. Lahu kepada Allah lalu Allah mengampuninya. Kalau di situ Pak Dadang apa? Syakarallah itu apa terjemahnya? Memuji perbuatannya dan mengampuni. Memuji perbuatannya. Semua Pak, sama. Sama aja. Ya ini ada pertimbangan lain lah ya, terjemahkan memuji ya. Memuji kan hamidah kan, nah hamidah yahmadu kan sebenarnya. Kenapa nggak mau terjemahkan Allah berterima kasih kepadanya? Diterjemahkan berterima kasih kalau saya lebih pas. Ya tapi lah orang macam-macam pertimbangannya. Nah itu bapak-bapak di antara terjemahan itu bisa berbeda-beda itu Tafsir. pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang berbeda juga udah berpengaruh itu kepada terjemah. Mungkin maksudnya mah tahu, cuman diungkapkan sama dia itu dengan bahasa. Nah, sedangkan yang paham bahasa Indonesia dengan yang kurang paham akan beda. Jadi sebenarnya penerjemahan itu ada syarat lain selain ngerti bahasa Arab, harus ngerti kaidah bahasa Indonesia sebetulnya, pasti pas itu. Ini banyak terjemahan itu terjemahan bahasa Arab ngerti, tapi dia tidak terlalu dalam kaidah bahasa Indonesia. Itu persoalan itu. Persoalan. Maka penerjemah yang baik seperti Hamka atau keren kalau saya Hamka. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.